Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, kali ini gue akan menceritakan alur film Battle Through the Heaven versi novel ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika video sama ceritanya enggak sinkron. Diperlihatkan bahwa Xiaoyan yang sudah menyempurnakan peloro hijau 3 baris. Dia benar-benar menyempurnakan peloro hijau 3 baris. Tidak heran, dia perlu mengubah nyala api beberapa kali, ucap putri kecil. Orang ini sebenarnya menyembunyikan jenis api ketiga, gumam Liao Ling. Matanya dipenuhi dengan keheranan yang sulit disembunyikan. Untuk menyempurnakan peloro hijau 3 baris, namun api yang digunakan Xiaoyan sebelumnya hanyalah api berwarna hijau dan ungu. Jelas yang terakhir telah menyembunyikan kemampuannya sampai saat ini. Di peron tinggi, Fama mengecilkan matanya, namun siapapun dapat melihat bahwa senyum yang sulit disembunyikan telah muncul di mata yang biasanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Fama tertawa terbahak-bahak dan sekali lagi menyapukan pandangannya ke seluruh alun-alun terbuka. Dia menatap wajah pucat Yanli. Sambil tertawa dia berkata, "Hehehe, karena seperti ini, maka aku akan mengumumkan bahwa juara pertemuan agung alkemis Kekaisaran Jama musim ini adalah..." "Tunggu sebentar," teriak Yanli. "Saya tidak percaya bahwa dia telah benar-benar menyempurnakan peloro hijau 3 baris yang sebenarnya. Saya ingin memeriksanya secara pribadi." Yanli mengarahkan jarinya ke Xiaoyan yang berteriak, "Maaf, menurut aturan Grand Meeting, Anda tidak memiliki hak untuk memeriksa pil obat yang telah disempurnakan oleh pesaing lain." Fama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Hei, bagaimana dia mengeluarkan pil obat lain yang penampilannya mirip dengan peloro hijau 3 baris dan membuat angka? Jangan bilang bahwa Anda masih akan membiarkan dia menjadi juara." Sepertinya kami membuat segalanya menjadi sulit, karena aku bukan warga Kekaisaran Jama. Namun ada banyak orang di alun-alun ini. Saya pikir tidak lama kemudian berita tentang Anda, Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jama, menyalahgunakan hak Anda sebagai penyelenggara untuk mencegah pemeriksaan pil obat, akan menyebar ke seluruh benua ketika saatnya tiba, ucap Yanli dengan dingin dan tertawa. Sama seperti kata-kata Yanli, banyak orang di kursi penonton di sekitar tempat itu mulai berbisik secara pribadi di antara mereka sendiri. Menurut akal sehat, permintaan Yanli ini tidak terlalu banyak untuk dipenuhi. Sekarang bayangkan, jika Asosiasi Alkemis memaksa Yanli makan pil untuk berubah menjadi pria paruh baya. Mendengar ucapan pribadi yang transmisikan dari lingkungan sekitar, ekspresi Fama tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Yanli masih bandel, bahkan pada saat ini. Setelah Grand Meeting selesai, akan lebih baik jika aku bisa menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Begitu dia meninggalkan ibu kota, kedua tangan Jialau dimasukkan ke dalam lengan bajunya saat dia bergumam pelan. "Jika dia bisa meninggalkan Kekaisaran Jama hidup-hidup, aku tidak perlu terus menjadi ketua," ucap Fama. Tampaknya Fama benar-benar marah pada Yanli, agar dia yang biasanya baik hati mengungkapkan kemarahannya. "Apa yang kita lakukan sekarang? Apa kita benar-benar membiarkan dia memeriksanya? Bagaimana jika pil obat Xiaoyan benar-benar bermasalah?"
Meskipun kemungkinannya sangat kecil, situasi saat ini tidak memungkinkan. Kesalahan sekecil apapun terjadi. Jialau ragu-ragu bertanya. Ketua Fama, karena dia perlu memeriksanya. Mengapa kamu tidak membiarkannya melakukan itu? Kalau tidak, sepertinya kita bersalah. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum pada kelompok Fama yang penuh keraguan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Fama bingung. Dia menatap wajah dan tersenyum sejenak. Akhirnya dia tanpa daya berbicara. Baiklah, kemudian kami akan memeriksanya. Namun orang yang melakukan pemeriksaan tidak mungkin Yanli sendiri. Menurut aturan Grand Meeting, pesaing tidak memiliki hak atau wewenang untuk memeriksa hasil penyempurnaan orang lain. Mendengar ini, ekspresi Yanli menjadi lebih muram. Meskipun dia ingin mengatakan sesuatu lagi, dia dengan terpaksa mengendalikan dirinya sendiri. Saat ini dia hanya berhasil menyebabkan Fama mengirim orang untuk membuat kelompok ujian. Karena dia telah meminjam penonton untuk memberikan tekanan. Namun jika dia terus membuat segalanya menjadi sulit, penonton di sekitarnya kemungkinan juga akan dapat melihat triknya. Ketika saat itu tiba dan semua orang dibangkitkan untuk bertindak, orang yang akan menderita adalah dirinya sendiri. Saya tidak percaya bahwa pil obat Anda tidak mengalami kerusakan sedikit pun setelah mengalami kuali obat, ucap Yanli. Tidak lama setelah aturan ujian diputuskan, tim inspeksi yang terdiri dari 7 orang turun dari plafon tinggi. Sebagian besar dari 7 orang ini adalah Grandmaster Alchemist yang memiliki reputasi yang cukup besar di Kekaisaran Jiama. Mereka pada dasarnya berada di sekitar tingkat 4. Oleh karena itu, hampir tidak ada keberatan bagi mereka untuk menjadi inspektur. Di bawah pengamatan dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya, ketujuh orang itu perlahan berjalan mendekati ke tanah terbuka. Xiaoyan menyapu pandangannya ke arah mereka dan agak terkejut saat mengetahui bahwa orang yang memimpin kelompok itu sebenarnya adalah Autuo. Kelompok pemeriksa pertama kali datang ke sisi Yanli. Mereka mengambil pil penghalang hati ungu dari tangannya. Setelah itu mereka membentuk lingkaran dan menggunakan persepsi spiritual mereka untuk menyelidiki tingkat obat dan untuk memeriksa apakah ada cacat. Setelah pemeriksaan berlangsung selama hampir 5 menit, Autuo mengambil kembali pil obat dan melemparkan kembali ke Yanli. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah ke arah kursi kedua sisi. Pil penghalang hati ungu berhasil disempurnakan dan tidak ada cacat. Apakah Anda masih perlu mengatakan hal-hal yang tidak perlu seperti ini? Cepat dan pergi dan periksa pil roh hijau 3 baris orang itu. Yanli memegang pil obat saat dia mendesak dengan tidak sabar. Setelah tiba-tiba memeriksa pil obat Yanli, Autuo dan yang lain memeriksa semua pil obat yang telah disempurnakan oleh para pesaing yang tersedia. Ini termasuk putri kecil dan Liuling. Selain warna pil obat mereka yang tidak terlalu murni, tidak ada terlalu banyak masalah dengan mereka. Setelah mereka memeriksa pil obat putri kecil, tim inspeksi akhirnya datang ke tempat meja Xiaoyan. Di depan puluhan ribu pasang mata, Xiaoyan memberi Autuo senyuman dan menyerahkan pil roh hijau 3 baris yang ada di tangannya.
Autuo menerimanya dengan kedua tangan dan dengan lembut berkata, "Anak kecil yang sangat baik, Anda telah melakukannya dengan baik." Setelah menerima pil obat, tim 7 orang Autuo sekali lagi membentuk lingkaran kecil di bawah tatapan semua orang. Mereka bergiliran untuk memeriksa dengan cermat. Ekspresi di wajah mereka tampak agak serius. "Mau tua, mengapa kamu tidak mengumumkan hasilnya kali ini?" Setelah pil obat diedarkan sekali, itu sekali lagi kembali ke tangan Autuo. Autuo tiba-tiba tersenyum dan berbicara dengan seorang laki-laki tua Orang tua yang dipanggil sebagai Mau Tua ini bukan pemilik asosiasi alkemis, tetapi reputasinya di Kekaisaran Jiama cukup bagus. Ini karena dia secara kebetulan adalah juara dari salah satu pertemuan besar alkemis sebelumnya. Tidak mungkin untuk tidak mengaguminya. Setelah melihat begitu banyak pertemuan besar, pertemuan musim ini adalah yang paling menggetarkan jiwa. Pria tua berambut putih itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba berbalik ke arah kursi penonton di belakangnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya tertawa samar. Pemeriksaan sudah selesai. Meskipun sedikit memalukan mengatakan ini, saya tidak keberatan melakukannya. Pil roh hijau 3 baris yang telah disempurnakan oleh teman muda Xiaoyan ini telah mencapai kesempurnaan yang bahkan tidak dapat saya capai. Meskipun anak kecil ini masih muda, potensinya tidak terbatas. Saya pikir melampaui Guhe di masa depan sepenuhnya dalam jangkauan, ucap Mau Tua. Evaluasi tak terduga yang tiba-tiba dari lelaki tua berambut putih ini secara langsung menyebabkan seluruh alun-alun terbuka, langsung menjadi sunyi senyap. Wajah semua orang tercengang saat mereka menatap Xiaoyan, yang wajahnya juga sama terkejut karena evaluasi orang tua itu. Posisi Pilking Huhe dalam Kekaisaran Jiama hampir mencapai puncaknya. Mau Tua ini telah menjadi terkenal di Kekaisaran Jiama jauh lebih awal daripada Guhe. Jadi evaluasinya secara alami akan membawa bobot yang signifikan. Oleh karena itu, selain kelompok orang kecil, tidak banyak yang merasa bahwa dia membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Yanli yang sudah menyadari kesalahannya langsung berkemas untuk segera pergi, menyimpan kuali obat di atas meja batu di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun saat dia berbalik dan buru-buru pergi, di bawah tatapan waspada dari pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Di plafon tinggi, Fama memasukkan kedua tangannya ke lengan baju, dan dengan acuh tak acuh menyaksikan Yanli bergegas keluar dari lapangan terbuka. Dia tidak bisa menahan tawa dingin ketika dia bertanya, "Kamu berpikir untuk pergi sekarang? Bukankah ini sedikit terlambat? Apakah kita perlu mengikutinya karena kita tidak dibutuhkan di sini?" Hai Bodong tersenyum dan tertanya. "Tidak perlu." Fama menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah menginstruksikan kepada Autuo untuk menempelkan jejak spiritual pada pil obat Yanli. Saat dia memeriksanya, tidak bisa dia melarikan diri." Asosiasi alkemis Kekaisaran Chunyun akan menderita kerugian besar. Kali ini, tidak mudah untuk merawat Grandmaster alkemis tingkat 4. Jialau tersenyum dan berkata,
Hahaha, aku tahu anak kecil ini akan menjadi pemenang terakhir, ucap Nalanji. Ya, Nalan Yanran menganggukkan kepalanya sedikit. Matanya yang cantik menatap pemuda yang tampak besar di seluruh lapangan meskipun ukurannya kurus. Wajah acuh tak acuhnya tidak bisa menahan senyum aneh. Dia benar-benar luar biasa. Dia lebih dari luar biasa. Nalanji memukul bibirnya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, mungkin kelompok atau kekuatan apapun dengan beberapa kemampuan akan mulai memperluas cabang zaitun ke anak kecil ini. Evaluasi dari Old Monk sebelumnya benar-benar telah memasuki hati banyak orang. Apa yang dia katakan itu benar, meskipun saya tidak dapat mengatakan dengan pasti bagaimana Xiaoyan akan berkembang di masa depan, mampu memperbaiki pilar hijau 3 baris pada usia ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh guru Hei yang lebih tua dari itu. Nalan Yanran berkata dengan lembut. Matanya yang cerah berputar saat dia berkata sambil tersenyum. Jika saya bisa membuatnya bergabung dengan sekte Miss Gold, saya khawatir pencapaiannya ini di masa depan akan melebihi guru besar dari sesepuh Guhe. Hai, apakah Anda berencana untuk membantu sekte Miss Gold menarik orang? Mendengar ini, Nalanji memutar matanya dan berkata, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Hubungan orang ini dengan Yevei dari klan Flamer tampaknya sedikit intim. Gadis itu memang sumber masalah yang bisa menyebabkan pria menjadi cobaan paling berat untuknya. Tampaknya ada waktu banyak kesulitan jika Anda ingin menarik Yan Xiao darinya. Jangan lupa sikap seperti apa yang dimiliki Yan Xiao terhadapmu. Mendengar kata-kata Nalanji, Nalan Yanran menyatukan alisnya sedikit. Dia agak jengkel dan tidak yakin. Aku juga tidak yakin apa masalahnya. Saya terus merasa bahwa dia tampak memiliki prasangka besar terhadap saya. Ketika dia melihat saya, dia tampak dingin dan acuh tak acuh. Tetapi ketika dia bersama Yan Fei atau bahkan Yao Ye, dia bisa tersenyum dan mengobrol sedikit. Tapi begitu aku gabung, dia langsung berubah menjadi es, ucap Nalan Yanran. Sepertinya aku tidak menyinggungnya sebelumnya kan? Nalan Yanran tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat dia bergumam dalam hatinya. Lupakan saja, saya akan meninggalkan para ketua sekte atau guru untuk menyelesaikan masalah ini. Orang ini, kamu bisa memberitahuku apa yang aku lakukan yang telah menyinggungmu. Kapan saya menggunakan posisi saya sebagai pemimpin sekte untuk menenangkannya? Mendengar ini, Nalan Yanran tidak bisa merasakan ketidakadilan. Sepertinya dia telah mempertahankan sikap sopan sejak dia bertemu Yan Xiao di rumah klan Nalan. Bagaimana saya tahu? Nalanji tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tidak terus terjerat dengan pertanyaan ini. Sebaliknya, tatapan beralih ke pria muda di tanah terbuka yang sedang diberi selamat oleh banyak orang di sekitarnya. Tuan Xiaoyan, selamat. Putri kecil tersenyum saat dia berjalan dan berbicara dengan Xiaoyan. Aku hanya beruntung. Xiaoyan tersenyum dan berkata, sekali lagi, dia menggunakan alasan yang sama yang telah digunakannya berkali-kali. Dengan cara apa keberuntungan itu? Ini adalah kemampuan Anda yang sebenarnya. Hehe, sejujurnya, bahkan kakak Liu Ling dan aku sangat mengagumimu. Putri kecil tertawa pelan. Kali ini tidak ada keluhan dalam kehilangan saya. Setelah saya kembali,
Saya akan fokus sepenuhnya untuk belajar dari guru. Aku benar-benar terlalu sombong di masa lalu. Saya harap saya masih memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Tuan Yanxiu di masa depan, ucap Liu Ling. Xiaoyan tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah kompetisi, tempat dia mengalami kompetisi yang menggetarkan jiwa ini. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada putri kecil dan Liu Ling. Sebelum perjalanan keluar dari lapangan terbuka sesuka hatinya, karena pertemuan besar sudah berakhir. Tidak ada gunanya tinggal di belakang untuk menerima sorakan dan tepuk tangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia masih ingin menemukan Fama yang mendapatkan hadiah untuk sang juara, formula obat Tywin Spirit Pill. Ayo kita pergi juga. Saat Liu Ling menatap punggung Xiaoyan yang perlahan menghilang di lorong, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah itu, dia perlahan mengikuti Xiaoyan. Ketika ketiga orang itu bergiliran pergi, pertemuan besar Alchemist yang telah menjadi acara yang paling menarik diperhatikan ibu kota akhirnya berakhir.